Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari ini. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan-awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dan sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang selalu hidup dan berharap di dalam kasih setia Tuhan. Karena ayat 11 menjelaskan tentang lanjutkanlah kasih setiamu. Ini berbicara tentang bagaimana ada satu proses. Kita memang dulu adalah orang yang berdosa. Kita adalah dulu orang yang memberontak kepada Tuhan. Kita dulu adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Kita membelakangi Tuhan, mengkhianati Tuhan, melakukan hal yang buruk di belakang Tuhan. Bahkan di dalam hati, bahkan saat kita beristirahat, yang kita rancangkan adalah hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Itu tercatat di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tetapi syukur, ayat 6 sampai ayat yang ke-11 menjelaskan tentang keadaan Tuhan di dalam kesetiaannya. Dia mengasihi kita, sekalipun kita membelakangi dia. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap peduli dengan keadaan kita. Karena dia tahu, dia mengerti bahwa kita di luar Tuhan bukanlah siapa-siapa. Kita di luar Tuhan adalah orang yang hancur. Kita di luar Tuhan adalah orang yang binasa. Kita di luar Tuhan adalah orang yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyadari tentang kebenaran ini. Pemazmur mengalami tentang hal ini. Kita tahu bagaimana Daud hidup. Kita tahu tentang keberhasilannya. Tetapi kita juga tahu tentang kegagalan-kegagalannya. Kejahatan-kejahatan yang dia buat. Selama dia menikmati kasih karunia Tuhan, dia pun masih bisa jatuh dan melakukan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari akan keadaan ini, sehingga ia memohonkan kepada Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Pengenalannya akan Tuhan sungguh luar biasa. Setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan sanggup menghancurkan segala kuasa dosa. Kemurahan Tuhan sanggup menghancurkan segala kutuk-kutuk dosa. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan sanggup menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan, dari maut, dari segala kehancuran hidup, kekacauan hidup. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, orang-orang yang berharap kepada kasih setiamu. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, mungkin kau merasa aku adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Aku adalah orang yang paling rusak di dunia ini. Aku adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Aku adalah orang yang tidak layak untuk menerima belas kasihan. Ingat, Tuhan mengasihi keadaanmu, apapun keadaanmu hari ini. Tuhan tidak pernah melihat latar belakangmu, masa lalumu, dan lain sebagainya atas kehidupanmu. Saat engkau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan hidupmu. Dia pulihkan keadaanmu. Dikatakan, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan, orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan, ia akan menghargai kasih setia itu. Dia akan menghargai anugerah yang Tuhan beri. Dia akan menghargai dan menjaga itu semua.
Sehingga akhirnya orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, karena dia tahu, aku ini dulu siapa, aku ini dulu bukan apa-apa, aku ini dulu orang rusak, aku ini dulu orang yang kacau, aku ini dulu orang yang seperti ini, dan banyak hal yang bisa engkau sodorkan tentang keadaan masalah. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita menyadari sungguh luar biasa kasih setia Tuhan buat saya. Tidak pernah bisa saya balas setiap perbuatan kasih setia. Bahkan dosa, maut tidak berkutik ketika kasih setia Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan manusia. Karena Daud mengerti ini, dia mengenal tentang Tuhannya luar biasa. Dia menikmati kehidupannya di dalam Tuhan. Kerohaniannya terjaga, kerohaniannya terpelihara. Ya, kadang kita seringkali fokus dan sibukkan hanya dengan perkara-perkara. Kita berlelah-lelah dengan perkara-perkara dunia. Tidak ada waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat dan kemurahan. Padahal saat kita duduk dalam hadirat, kita duduk di dalam kemurahan, kita merenungkan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan itu, membuat kita, wow, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Siapa saya? Tetapi Tuhan mau menolong saya, Tuhan mau mengasihi saya, Tuhan mau peduli kepada saya. Bahkan Dia mengizinkan saya untuk saya bisa menikmati segala kemurahannya di dalam kehidupan. Dan semua yang kuhidupi hari ini adalah kemurahan yang daripada Tuhan. Sebab itu Daud berdoa kepada Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, bagi orang yang mau terus mendekat dengan Engkau, bagi orang yang mau terus belajar untuk mengenal Engkau, bagi orang yang mau terus belajar untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan, bagi orang yang mau terus duduk diam di hadirat-Mu ya Tuhan, bagi orang yang mau terus rindu untuk mengalami Engkau dalam hidupnya. Dikatakan, lanjutkanlah kasih setiamu Tuhan. Sebab ku sadar hidupku adalah oleh karena kemurahan-Mu. Aku sadar semuanya ini hanya oleh karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, aku bukan apa-apa. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Izinkanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan-Mu. Izinkanlah Tuhan membawa engkau dalam perjalanan-perjalanan iman bersama dengan Dia. Dan izinkanlah hatimu dan hidupmu untuk terus berharap di dalam kasih setianya. Dan teruslah kenal Dia. Bawa hatimu, bawa kehidupan, serahkan kepada Tuhan. Minta Dia pimpin untuk Dia membawa seluruh keberadaan hidup kita lebih dalam lagi, untuk mengenal Dia dan tinggal di dalam kasih setianya, sehingga kita menghargai setiap kasih setia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari yang baru, di kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Sadarilah, hari ini adalah kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada karena kasih setianya, dan Dia mau melanjutkan kasih setianya bagi hidup saya, bagi hidup Bapak Ibu Saudara yang selalu rindu untuk mengenal dan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat atas kehidupan kami. Kami sadar siapa kami di luar Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu atas kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini hanya di dalam tangan kasih pemeliharaan. Berkaryalah, beracaralah di dalam kehidupan kami. Sepenuhnya kami serahkan hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sadar siapa kami di luar Engkau. Sebab itu hidupkanlah kami di jalan-jalan-Mu di sepanjang hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat menjalani hari yang baru di dalam berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.